I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah. Di saat yang sama, ini adalah hikmahnya. Seorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dirasakan. 10 hari full dengan ibadah gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada panduan praktis Ramadan karangan Syekh Abdullah As-Saleh, dan dalam bahasa Arabnya disebutkan dengan tema Kaifa na'ishu Ramadan atau Kaifa nu'ishu Ramadan, bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Dan dalam tulisan ini, sebagaimana yang sudah kita sebutkan 5 poin sebelumnya, adalah bahwasanya belum menerangkan kepada kita amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan nanti ketika di bulan Ramadan. Kita sudah bahas 5 di antaranya. Yang pertama tentunya adalah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah salat tarawih. Yang ketiga adalah sedekah, dan di antaranya adalah membukakan orang berpuasa. Kemudian kemarin poin 4 dan yang kelima adalah yakni membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan, membaca Al-Quran dengan memperbanyaknya, dan juga membaca Al-Quran dan dengan menangis ketika membacanya. Kemudian poin yang kelima yang terakhir pada pertemuan kemarin adalah tetap duduk di masjid hingga terbit matahari. Tentunya ini adalah salat fajar, dan ini untuk orang yang salat subuh berjamaah di masjid. Kecuali seseorang memiliki uzur hingga kemudian membuatnya harus salat di rumah, maka hukumnya pun berlaku.
kemudian berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad bahwasanya beliau tidak beranjak dari tempat duduknya, apakah syaratnya kemudian harus duduk di tempat itu atau boleh geser sana sih? Maka yang rajih kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, boleh bergeser. Yang penting maksudnya adalah tetap di masjid itu. Boleh dia untuk berpindah tempat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikut kita ingin sebutkan poin yang keenam, yaitu perkara i'tikaf. Dan mungkin akan ada beberapa faedah tambahan dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Oke. Perhatikan halaman 26. Kata beliau hafizahullah taala, i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, salat, zikir, doa, dan yang lainnya. Artinya dalam ibadah i'tikaf begitu banyak ibadah-ibadah yang lain kemudian bisa kita maksimalkan. Di antaranya ibadah-ibadah yang kita sebutkan di poin-poin sebelumnya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Dan juga kemudian salat, yakni malam. Atau salat tarawih juga kemudian, salat malam yang dimajukan waktunya. Orang yang belum pernah i'tikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit karena belum pernah. Sama seperti kemarin misalnya orang memustahilkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam, itu karena mungkin dia membacanya belum lancar. Hingga kemudian mengatakannya mustahil. Anda bacanya belum lancar. Orang lancar pun kalau misalnya dia tidak hafal akan berbeda kecepatannya dengan orang yang sudah hafal. Karena membaca Al-Quran itu boleh dengan jenis hadar namanya, dan saya tidak salah, yakni membacanya dengan cepat, dengan tetap memperhatikan makharijul huruf, tapi pada mad atau panjang-panjang tertentu, di mana yani satu huruf harus dipanjangkan 6, dipangkas separuhnya, 4 dipangkas separuhnya, 2 dipangkas separuhnya. Maka dia akan menyelesaikan jauh lebih cepat karena basicnya bukan cuma lancar tapi dia hafal ayat tersebut. Nah, orang yang belum pernah i'tikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Namanya juga belum pernah. Padahal i'tikaf sangatlah mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan. Nah, ini yang harus kita minta. Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan cuma i'tikaf, mudahkan untuk kita semua ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Selalu berdoa meminta kemudahan. Dan ini adalah nikmat. Mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nikmat atau bahkan mungkin nikmat yang terbesar yang kita miliki. Mudah untuk beribadah. Yaitu bagi orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas serta tekad yang sungguh-sungguh. Nah itu kita bahas di hari apa gitu, lupa saya. Bahwasanya di antara hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah mempersenjatai diri dengan ilmu. Layaknya berperang ya bawa senjata. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah puasa itu 2 bulan sebelumnya udah persiapan.
Rajab dia menanam benih, Sya'ban dia memelihara perkembangan dari benih itu, tumbuh dia, Ramadan dia panen. Harus seperti itu memang. Mempersenjatai diri dengan ilmu. Faham dia kemudian fikih ibadah tentang puasa. Faham dia apa saja yang kemudian dia bisa maksimalkan ketika masuk bulan Ramadan. Akhirnya ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia udah siap. Kenapa? Oh, dia udah siap dari kemarin kok senjatanya. Sekarang ayo perang. Maksudnya sekarang siap saya menjalankan. Kemarin saya sudah faham. Saya sudah tahu. Hari ini kita akan pelajari. Yaitu bagi orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas serta tekad yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. I'tikaf sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. I'tikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat selalu dan selalu mengingat Allah. Dari sini kita tahu sebenarnya ini definisi, tapi kita akan sebutkan nanti aja. Ini sebenarnya definisi i'tikaf. I'tikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat di masjid. Karena tempatnya harus masjid. Gak ada i'tikaf di rumah. Pas Ramadan i'tikafnya di rumah. Pas Piala Dunia. Waktu itu pernah apa itu? Gak i'tikaf namanya. Tempatnya harus masjid. Tidak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad dan para sahabatnya pernah i'tikaf selain di masjid. Gak ada. Mesti di masjid. Dan kemudian disebutkan, ada yang menyebutkan persyaratan masjidnya harus begini dan begitu. Tapi harus di masjid. I'tikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat atau ketaatan dan selalu mengingat Allah. Karena isinya adalah zikir. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukan. Makanya tadi kalau yang mungkin hadir di Masjid Imam Syafi'i atau mungkin nonton tadi live-nya di akunnya Masjid Imam Syafi'i, di antara poin dari khutbah Al-Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin adalah bahwasanya kalau perlu cuti-cuti, kata beliau. Dengar kan tuh? Untuk yang bekerja, kata beliau. Kalau perlu cuti-cuti. Maksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Karena kita ingin memutus dari begitu banyak kesibukan. Giorgio, apa kata beliau tadi kalimatnya apa ya? Biarkan 11 bulan Anda sibuk bekerja, 1 bulan ini khususkan untuk Allah. Ya kurang lebih begitulah, nanti tonton videonya ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fi Ustaz Ahmad Zainuddin. Ia mengurung hatinya dan jasmaninya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terbetik dalam hatinya sesuatu keinginan pun selain Allah dan yang mendatangkan ridhonya. Dulu mungkin lebih tenang ya. Tapi sekarang bisa kok. Maksudnya dulu lebih tenang itu nggak ada gadget. Sekarang waduh nggak bisa lepas. Bisa kok. Antum tetap pegang handphone untuk keperluan tertentu. Tapi kemudian dari akun-akun medsos antum keluar dulu aja. Di masa i'tikaf. Karena kalau sudah kebuka scrollnya bisa lama. Keluar aja dulu. Ya. Mungkin yang penting-penting aja. Di antaranya mungkin ya WhatsApp doang gitu ya. Mungkin ada info dari keluarga apa gitu di luar gitu ya. Chit-chat sebentar dengan istri gitu ya. Boleh. Dulu Sofia ketika Nabi Muhammad SAW i'tikaf, dia mendatangi masjid dan ngobrol Nabi Muhammad sama istrinya. Mungkin di zaman sekarang berubah jadi WhatsApp. Istrinya di rumah sama anak-anaknya. Walaupun tentunya bagus kalau istri juga bisa ikut, anak-anak juga ikut. Katakanlah misalnya tidak, boleh. Di waktu tertentu, hubungi istri Anda. Nanti ibadah lagi. Karena di zamannya waktu itu
makanan itu memang disiapkan, dihadirkan dan diantar. Karena kalau yang misalnya yang mengantarkan makanan ke kita adalah pasangan kita, ya ngobrol dong. Zaman sekarang ya mungkin dengan WhatsApp ya mungkin itu saja ya, tapi yang lain off aja dulu. Biar fokus kemudian kita ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya yang Anda follow, yang follow Anda adalah yang baik-baik, tapi bisa jadi kemudian ada saja iklan gitu ya. Nggak bisa kita tolak. Kalau mereka bayar, muncul di beranda kita. Muncul di beranda kita. Akhirnya keklik. Memang media sosial kemudian pengen punya waktu sebentar doang. Tapi kemudian, waduh, barang bagus nih, belanja deh. Jangan nih. Ini waktu kita untuk putus dengan kesibukan dulu. Karena ini mungkin Ramadan terakhir kita. Mungkin Ramadan terakhir kita. Habis itu kita mati. Maka maksimalkan. Tidak terbertik di dalam hatinya sesuatu keinginan pun selain Allah dan yang mendatangkan ridhonya. Ibadah fokus dia. Disebabkan banyaknya umat Islam yang jahil tentang hukum-hukum i'tikaf, maka saya ingin menjelaskan beberapa maklumat sederhana tentang i'tikaf. Jadi kita ingin pelajari. Beliau sebutkan di sini ada 10 poin kalau nggak salah ya. Tapi mungkin sebagiannya akan saya skip ya. Poin pertama, definisi i'tikaf. Secara etimologi, i'tikaf bahasa, i'tikaf adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri padanya, habsun nafsi. Mengikat diri pada sesuatu, berdiam diri. Secara terminologi syariat, definisi dari i'tikaf adalah menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru kita akan bahas seberapa lama berdiam dirinya. Nanti ada poinnya. Jadi i'tikaf itu menetapi masjid. Kita mengurung diri, membatasi diri. Saya pengen di masjid aja. Menetapi masjid, berdiam diri di sana dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim melazimkan dirinya untuk menetap sesaat di masjid. Nah, sesaatnya ini perlu kita bahas nanti. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah i'tikaf. Kemudian mungkin poin kedua berkaitan dengan hikmah ulun skip, cukup panjang. Yang ketiga, hukum i'tikaf. I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah. Di saat yang sama, ini adalah hikmahnya. Seorang akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dirasakan. 10 hari full dengan ibadah gimana? Sebagian ikhwah itu saya tahu gitu ya, ketika i'tikaf di Masjid Imam Syafi'i atau yang lain, itu bisa berkali-kali dia khatam. Iya. Di 10 hari itu. Bukan dari pertama Ramadan, di 10 hari itu. Karena tidak ada yang lain. Salat, istirahat, makan, Quran aja digeber. Khatam berkali-kali 10 hari itu. Ya mungkin minimal banget ya. 2, 3, bagus. Berarti kan per 3 hari. Tapi yang pernah Anda tahu ada yang 4 kali khatamnya. Dan wallah alam kalau lebih dari itu. Tapi yang Anda tahu sebagian ikhwah ada yang bisa khatam 4 kali di 10 hari itu. Luar biasa. Istirahat misalnya gitu ya. Subuh bangun hajat. Mungkin ada capek istirahat. Qailulah sebelum zuhur istirahat dikit. Zuhur habis itu hajat lagi. Selesai. Subhanallah. Yang tidak bisa Anda lakukan kalau Anda di luar. Anda bisa berkhalwat, Anda bisa fokus ketika Anda di masjid bersama teman-teman yang satu roh, sama-sama i'tikaf. Tapi kalau misalnya di masjidnya isi ngobrol terus, nggak selesai. Tapi bukan berarti nggak boleh ngobrol, boleh, silahkan. Ya.
tapi yang bermanfaat. Jangan sampai i'tikaf tapi kemudian kalau sudah selesai malam isinya ghibah. Waduh, rugi dong. Kalau misalnya ada yang seperti itu dan antum menemukannya, harus ditegur. Dan kemudian tinggalkan majelisnya. Bro, kita lagi i'tikaf ini. Masa ngomongin orang? Rugi jadinya. Pahala begitu banyak, ditransfer ke orang yang kemudian kita zalimi dengan ghibah. I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah. Mengamalkannya adalah sunnah. Ya, bukan wajib. Kecuali seorang nazar untuk i'tikaf. Jadi wajib tuh. I'tikaf sunnah. Dia akan wajib kalau misalnya seseorang menazarkan dirinya untuk i'tikaf. Kayak nanti kita akan sebutkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah nazar untuk i'tikaf. Kata Nabi Muhammad, kamu harus tunaikan. Jadi wajib dia. Karena seperti itulah nazar. Seorang mewajibkan diri sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Itulah nazar. I'tikaf nggak wajib. Tapi ketika seorang bernazar, saya bernazar. Kalau kemudian di tahun ini saya dapat rezeki A, saya dapat rezeki B misalnya gitu ya. Dan tak tahunya betul-betul dia dapatkan, dia bernazar, saya ketika Ramadannya akan i'tikaf. Maka jadi wajib untuk dia. Kenapa? Karena dia bernazar. Dan sangat dianjurkan agar diamalkan pada bulan Ramadan. Karena di luar Ramadan pun boleh. I'tikaf itu syaratnya bukan puasa. Puasa bukan syarat i'tikaf. Dia dua ibadah yang berbeda. Makanya kata beliau, dan sangat dianjurkan agar diamalkan pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan bolehkah? Boleh. Nabi Muhammad pernah melakukan di luar bulan Ramadan. Tapi yang lebih utama, yang seringnya Nabi Muhammad lakukan di bulan Ramadan. Dan terlebih lagi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan hukumnya menjadi wajib jika dinazarkan, yang tadi ulun sebutkan. Dalilnya adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Perintah untuk Nabi Ibrahim dan Ismail kala itu. Bersihkanlah rumahku Baitullahil Haram untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Artinya ada pendalilan dari firman Allah Subhanahu wa taala akan syariat i'tikaf. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, skip di nomor 3 karena nomor 2 sudah disebutkan di awal. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai salat subuh, beliau segera memasuki tempat iktikafnya. Karena kalau misalnya gitu ya, seseorang ingin iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, subuh 21 Ramadan sudah di masjid. Siapapun di antara Anda yang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka tanggal 21 subuh, ini tanggal 20 nih, kemudian masuk maghribnya 21, kan hitungannya tanggalan itu masuknya maghrib 21, subuhnya itu sudah di masjid. Itu paling lambat sudah. Dulu kalau kita di Madinah ya sejak malamnya sudah, sejak sebelum maghrib masuk kita udah standby dan disiapkan yakni khusus tempat di Masjid Nabawi untuk i'tikaf. Kita bawa bantal, bawa selimut ya. Dan waktu itu nggak ada gadget ya, nggak ada. Ya. Tapi saya punya sih waktu itu, cuman ya nggak seperti sekarang. Hanya untuk nelpon yang penting dan juga kemudian SMS di zaman itu.
Oh, paling keren sudah punya 3310 Nokia. Oh, paling keren. 2001, Bit. Ya tahun 2001. Jadi nggak seperti sekarang. Waduh. Luar biasa gadget sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan, manakala selesai salat subuh beliau segera masuk ke tempat iktikafnya. Disebutkan yakni seperti kemah-kemah kecil gitu. Makanya kita juga waktu itu pernah bahas yakni di Kaifa Amalahum kalau tidak salah, bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan istrinya. Dan kala itu tentunya beliau menganggap akan timbul fitnah ketika Aisyah radhiyallahu anha bikin tenda juga, istri yang lain bikin tenda juga, beliau suruh pulang semuanya sekalian. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Ada di Kaifa Amalhum bahkan bahasan awal-awal bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sebuah riwayat disebutkan hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad pernah iktikaf bukan cuma di Ramadan, tapi pernah di bulan yang lain. Di antaranya bulan Syawal. Cuman tentunya yang lebih utama ya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian skip dalil nomor 5. Dalil wajibnya i'tikaf jika dinazarkan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara ayyuti'a Allah falyuti'hu." Yang artinya adalah barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaatinya. Karena ada orang nazar tapi nazarnya maksiat. Ada orang nazar tapi nazarnya bahkan bukan cuma maksiat, dosa besar kesyirikan. Maka yang demikian itu tidak perlu ditunaikan. Jadi misalnya nih, na'udzubillah nih, salah seorang di antara kita bernazar karena dia nggak faham, nazar dia nazar maksiat. Nazar dia na'udzubillah mungkin nazar syirik, tapi dia waktu itu belum faham. Dalam perjalanannya begitu dia paham, apakah kemudian dia harus menunaikan nazar itu? No. Tapi kalau ketaatan silahkan. Tapi sangat tidak dianjurkan. Nazar itu boleh. Nazar itu boleh. Tapi tidak dianjurkan. Karena kata Nabi Muhammad, nazar tidak muncul kecuali dari orang yang pelit. Dia mengaitkan ibadah yang dia akan lakukan dengan sesuatu yang harus dia raih dulu. Kalau nggak dia raih berarti dia nggak melakukan ketaatan itu. Pelit kata Nabi Muhammad. Boleh dia. Tapi tidak dianjurkan. Sama seperti minta diruqyah, boleh, tapi tidak dianjurkan. Kalau bisa ruqyah mandiri, atau ketika ada teman kita bermasalah dan harus diruqyah, jangan nunggu dia minta, kita tawarkan diri. Saya ruqyah ya, sip. Agar kemudian keutamaan masuk surga tanpa hisab dan azab masih terbuka untuk saudara kita. Iya kan? Karena di antara sifat mereka yang Nabi Muhammad sebutkan, bahwasanya ada 70.000 di antara umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Mereka pasti orang-orang yang dahsyat, hingga kemudian masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Nabi Muhammad, humul ladzina la yastarqun. Salah satu di antara 4 syarat Nabi Muhammad sebutkan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dan kita yang kita bahas ruqyah syar'i. Ruqyah yang syirik nggak kita bahas. Ruqyah syar'i. Betul-betul dengan firman Allah, dengan doa-doa zikir dari sabda Nabi Muhammad, ya. Tapi dia tidak memintanya. Karena sedikit banyak orang kalau sudah minta ruqyah ada ketergantungan dia dengan si peruqyah. Mandiri aja. Karena tidak kecuali memang Anda 24 jam kayak orang kerasukan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dalam satu harinya ada kesadaran, mandiri aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak sedikit kemudian ada orang yang ngaku-ngaku gitu.
Atau bukan ngaku-ngaku, pura-pura. Pura-pura kerasukan. Itu banyak. Dengan alasan-alasan tertentu. Bukan banyak, ada. Dengan alasan-alasan tertentu. Di antaranya agar suaminya bete. Saking bete-nya dia diceraikan. Padahal itu memang tujuan dia supaya diceraikan. Akhirnya apa? Pura-pura kerasukan. Kalau tiap hari bete juga suaminya, cerai aja. Tapi totonya suaminya sabar ya, sabar suaminya. Karena kalau sudah hidup bertahun-tahun dengan pasangan, dia akan tahu sifatnya. Ini pura-pura ini. Tapi jadikan bahan introspeksi. Kenapa istri sampai pura-pura seperti itu? Apa yang salah pada diri saya? Kemudian kok sampai istri dengan cara seperti itu berpenampilan atau bereaksi seperti orang gila, ngaku-ngaku kerasukan agar kita bete dan kita ceraikan. Apa yang salah pada kita? Introspeksi. Jadi dari dua belah pihaknya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang disebutkan dalam sebuah cerita gitu ya. Seorang mengaku kerasukan gitu ya. Sama seorang syekh dikatakan tolong buka atau tutup pintu itu. Dan tidak terlaksana. Kamu ini bohong. Kenapa? Karena jin itu punya speed yang luar biasa. Dia punya speed yang luar biasa. Bahkan bisa pindahkan sesuatu benda yang solid. Singgasananya Ratu Bilqis bisa mereka hadirkan sebelum seorang selesai mengedipkan mata. Speednya berarti luar biasa. Lah ente nggak bisa melakukan. Bohong ente. Pura-pura nih. Itu ya. Kenapa kemudian kita katakan sebagian di antaranya terkadang pura-pura gitu ya. Kalau yang terjadi di sini gitu ya, mungkin pura-pura juga gitu ya. Jadi ada cerita dari salah seorang ikhwah kita gitu ya. Dia nggak bisa ngeruqyah tapi diminta tetangganya untuk ngeruqyah. Akhirnya dia pukul aja tuh orangnya tuh. Dia pukul perutnya. Sudah pak. Ini saya katanya. Bodo amat. Karena udah sakit tuh perutnya tuh. Saya nggak bisa ngeruqyah. Terus pian apa ya pak? Saya pukul aja perutnya katanya. Kabur jinnya. Kan kalau pura-pura kerasa tuh 3 kali udah. Aduh sakit juga rupanya. Wallahualam bishawab. Poin 5. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaatinya. Rawahu Al-Bukhari juga Muslim. Dan juga dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, pada masa jahiliyah dahulu aku pernah bernadar beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Jadi memang sebelum datangnya syariat kan. Perhatikan perkataan beliau. Di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk beriktikaf di Masjidil Haram, yakni semalam. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya minimalnya iktikaf itu sehari semalam. Walaupun nggak ada patokan seperti itu. Cuma dari praktek sahabat ya minimal sehari semalam. Cuman kalau dari definisinya sesaat pun Anda adalah sudah bagian dari iktikaf. Anda mengharuskan diri Anda, melazimkan diri Anda untuk menetap di masjid sesaat dari waktu. Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, Anda sudah iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya yang lebih utama seperti praktek Nabi Muhammad 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau minimal sekali sehari semalam seperti praktek Umar bin Khattab. Dan jawaban Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, tunaikan nadar karena ia wajib. Karena ia wajib. Wallahu a'lam bishawab. Keempat, syarat-syarat i'tikaf yang harus pada seorang yang ingin i'tikaf. 1, Islam pastinya. 2, berakal, karena orang gila nggak bakal bisa bangun niat. 3, baligh. Nah ini ada bahasan. Karena
banyak para ulama menyebutkan bahwasanya balighnya orang yang i'tikaf itu bukan syarat. Kenapa? Karena anak kecil pun boleh i'tikaf. Tapi anak kecilnya itu adalah anak-anak yang sudah mencapai sinnut tamyiz disebutkan. Umur di mana dia bisa membedakan antara yakni gender. Saya laki-laki itu perempuan. Ini baik itu buruk. Umur 7 tahun udah bisa kayak gitu. Anak umur 7 tahun, umur 8 tahun tahu perkara seperti itu. Jadi ini ada khilaf. Tapi saya ikut pendapat yang itu. Bahwasanya baligh bukan syarat. Ya, anak kecil pun boleh asal sudah tamyiz, umur 7-8 tahun. Umur 5 sampai 6 tahun anak itu bisa diatur. 7 sampai 8 tahun lebih baik lagi karena dia sudah bisa membedakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, niat, pastinya semua amal berdasarkan niat. Yang kelima, di masjid, karena tidak ada satu riwayat pun disebutkan Nabi Muhammad i'tikaf di luar masjid. Enggak, harus di masjid. Terlepas dari perdebatan para ulama, ada yang menyebutkan harus masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Memangnya ada masjid kemudian tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah? Ada. Masjid ada di kita, musola ada di kita, misalnya apa? Jamaahnya nggak ada kecuali subuh sama maghrib sama isya. Akhirnya kalau nanti tempat seperti itu atau masjid atau musola seperti itu dijadikan tempat i'tikaf, ada jamaah kemudian yang hilang. Walaupun ini bukan syarat, tapi khilaf di kalangan para ulama. Plus, kalau masjid atau musola yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah, perempuan kan malah nyaman untuk i'tikaf di situ. Ya, itulah plus minusnya. Ingat ya, perempuan boleh. Selama kemudian tidak ada fitnah, di antaranya adalah misalnya keluar masuknya laki perempuan itu jelas, bahkan mungkin pertemuan laki-laki perempuan tidak terjadi, bagus settingan masjidnya agar kemudian seorang tidak berpapasan dan lain sebagainya, aman dari fitnah, pandangan laki-laki dan perempuan, perempuan boleh i'tikaf. Kalau sudah nikah, maka dia harus berdasarkan izin suami. Bagusnya ya suaminya juga ikut. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, suci dari junub, suatu sifat yang melekat pada diri kita, yang dimana kemudian mengharuskan kita untuk mengangkatnya dengan mandi besar. Haid dan juga nifas, harus kemudian suci dari janabah dan haid dan nifas. Kemudian alim ulama berbeda pendapat. Apakah seorang yang beriktikaf harus dalam keadaan berpuasa? Demikian pula mengenai jangka waktu beriktikaf. Kelihatannya yang paling tepat adalah tidak disyariatkan harus berpuasa. Karena contoh kasus Umar bin Khattab, ya, Nabi Muhammad perintahkan untuk menunaikan nadarnya dan itu bukan di bulan puasa. Artinya tidak ada hubungannya puasa dan i'tikaf. Ia ibadah yang berbeda. Artinya puasa bukan syarat i'tikaf. Dan kemudian tidak ada pula batasan waktu. Sesaat Anda niatkan untuk berdiam diri di masjid, untuk i'tikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah mendapatkan yakni waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam tafsir, di dalam Al-Fiqhul Muyassar disebutkan zamanul i'tikaf wa waqtuhu. Zaman masa i'tikaf dan waktunya. Al-mukthu fil masjid miqdaran minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Falau lam yaqa al-mukthu fil masjid lam yanaqadil i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun bain ahli al-ilmi. Was-sahih insyaallah anna waqtal i'tikaf laysa li aqalli haddun. Fa yasihul i'tikafu miqdaran min az-zamani wa in qalla. Illa anna al-afdal alla yaqilla al-i'tikafu an yawmin aw laylah. Ila akhir. Berdiam di masjid sesaat dari waktu itu adalah rukunnya i'tikaf.
Karena ibadah itu ada rukunnya, ada kewajibannya, ada sunnahnya. Rukunnya hilang, ibadahnya hancur. Kewajibannya hilang, diterima ibadahnya, tapi terkadang kemudian berdosa. Sunnahnya hilang, rugi. Gitu loh. Di bab-bab tertentu kayak misalnya hajian, itu kalau kewajibannya tidak dilakukan, sah umrohnya, sah hajinya, tapi bayar denda. Kan gitu. Tapi kalau rukunnya hilang, batal hajiannya. Rukun i'tikafnya hilang, batal i'tikafnya. Ya dong, rumah nggak ada salah satu tiangnya, roboh. Karena ia rukun, pondasi. Berdiam diri sesaat di masjid, itulah rukunnya. Kemudian, maka kalau misalnya tidak ada berdiam sesaat di masjid, maka i'tikaf tidak terjadi. Nah, pada i'tikaf, seberapa lama kemudian lamanya berdiam di masjid, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Dan kemudian yang sahih insyaallah kata beliau, bahwasanya waktu i'tikaf tidak ada waktu paling minimnya. Maka sah i'tikaf sesaat dari waktu. Berapapun itu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Tapi jangan semenit juga ya. Ya sebentar lah. Sebentar itu berapa ya? Ya susah jadinya menentukan ya. Yang jelas Anda berdiam diri di masjid, niat i'tikaf, Anda melazimkan diri Anda di masjid sesaat dari waktu, meniatkan diri untuk i'tikaf, maka Anda sudah mendapatkan rukunnya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya yang utamanya paling minim sehari semalam. Utamanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, amalan-amalan sunnah bagi yang beriktikaf. 1. Memperbanyak ibadah pasti. Seperti salat, tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu dan lain-lain. Mungkin ada pengajian juga di masjid, ikuti. 2. Menjauhkan diri dari ucapan sia-sia seperti berdebat, mencela, memaki, dan lain-lain. Walaupun mungkin gak secara langsung, tapi Anda main di medsos, sama. Hilangkan perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia. Gak usah ikut komen sana-sini. Postingan orang di komen aja. Subhanallah, komentator ya. Kadang-kadang kencang komennya. Pas diliatin postingannya, 0 postingan. Yang follow dia sangat sedikit, yang dia follow banyak. Udahlah, fake akun yang kayak gitulah. Ciri-ciri fake akunnya, akun yang palsu ya. Karena kalau alamat palsu lain cerita ya. Ini ya seperti itulah. 3. Berdiam di tempat i'tikaf dalam masjid. Berdasarkan riwayat Muslim dari Nafi', ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah beriktikaf di masjidnya. Punya tempat, spot untuk kemudian di sana kita berdiam. Kenapa dulu kemudian ketika kita iktikaf sebelum maghrib pun dari sore kita udah datang. Jauh sebelum maghrib masuk kita udah datang karena nyari tempat yang nyaman di Masjid Nabawi. Di mana? Situ aja. Situ udah jajar. Oke, wallahu a'lam bishawab. Keenam, perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. 1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk sesuatu keperluan yang mendesak. Makan, minum, buang air, mandi, dan lain sebagainya. Mendesak. Itu tidak mengapa. Tapi sekarang semuanya sudah tersedia di masjid itu sendiri. Maka ya nggak harus kemudian pulang kan. Karena bisa jadi kemudian di masjid penuh gitu ya. Dan kita kebelet, tapi rumah kita dekat. Mungkin dari masjid cuma 50 meter, 100 meter boleh. Kenapa? Mendesak. Orang pengen BAB kok. Karena di masjidnya penuh. Boleh. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tuntunan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit. Tidak di hari biasa ya, itu utama. Tapi ketika i'tikaf, kita tidak lakukan dulu. Tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah lagi i'tikaf.
ada sholat jenazah di masjid anu, nggak ikut dulu. Tidak menyentuh dan mendekati kaum wanita, kan lagi i'tikaf. Fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu datangi mereka dan kalian sedang i'tikaf. Malam-malam gitu Fit. Wah, udah pada tidur nih. Wah, menyelinap keluar, pulang. Jangan. Batal i'tikafnya. Datang-datang rambut basah. Bukan junub Fit, hujan. Tidak menyentuh dan mendekati kaum wanita. Tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk sebuah keperluan yang mendesak. Dulu, yakni ketika kita di Mekah itu harus keluar. Khususnya untuk yakni makan misalnya, tapi bukan yang sahur. Sahur itu di sekitar masjid juga dikasih gitu ya, kemudian buka juga. Tapi kadang-kadang habis tarawih, lapar tuh, waduh. Harus keluar sebentar cari makan, masuk lagi. Darurat. Kerucuk-kerucuk parut ya kalau. Tapi kalau misalnya dengan yang makanan waktu berbuka tadi sudah cukup ya cukup. Habis isya, habis tarawih, ibadah sedikit, mungkin istirahat, malam bangun lagi, hajar lagi. Itulah i'tikaf. 2. Boleh makan, minum, tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Pasti nggak minum kesadakan juga ya kalau apalagi baca Quran lama gitu, nggak minum, wah kering. Langsung bukan cuma ujung dari bibirnya putih-putih, enggak, keluar busa. Nggak ada minum-minum ya. 3. Berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan, apalagi dengan istri yang nganter makan, ngobrol. Sofia seperti itu sama Nabi Muhammad. 4. Merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Ya, ini hal-hal yang tentunya diperbolehkan ketika i'tikaf. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar, kemudian aku mencuci kepalanya. Dalam riwayat lain disebutkan kemudian aku merapikan rambutnya. Beliau ngelongok gitu ya. Iya. Karena rumahnya nempel dengan masjid. 5. Melepas kepulangan keluarga yang menjenguknya berdasarkan hadis Sofiyah yang mengkhabarkan bahwa Rasulullah melakukannya. Iya, disebutkan. Sofiyah waktu itu ngantar Nabi Muhammad. Jadi Sofiyah datang bawa makanan, Nabi Muhammad ngobrol dengannya sebentar. Kemudian yakni disebutkan kata Sofiyah, istri Nabi Muhammad yang Yahudi kalau nggak salah nih, yang Sofia ini, istri Nabi Muhammad yang Yahudi. Tapi disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, tentunya tubuhnya, posturnya tidak setinggi istri yang lain misalnya. Dan kala itu Aisyah pernah mengatakan dengan bahasa siratan, tapi menyebutkan akan kekurangan Sofia, bahwasanya dia pendek. Nabi Muhammad marah. Kamu telah mengatakan satu perkataan. Jika perkataan ini, kata Nabi Muhammad, dicampur kemudian ke air laut, rusak rasa air laut. Kan air laut asin tuh. Perkataan kamu ini, kalau misalnya ya adalah bentuknya cairan gitu ya, ditetesin ke air laut, hancur semua air laut. Kenapa? Saking buruknya itu. Wallahualam bishawab. Itulah juga sebab kenapa terlepas dari romantisnya Nabi Muhammad, itu juga kenapa kemudian kala itu Nabi Muhammad meletakkan kakinya agar Sofiyah naik ke kuda dan juga turun. Karena dia nggak tinggi. Harus dibantu Nabi Muhammad letakkan kakinya. Mungkin kalau zaman sekarang bukain pintu mobil gitu ya. Bukain pintu mobil, masuk dia, tutup jalan. Wow, ojol. Naik Grab tentunya bininya. Enggak. Mungkin bahasa sekarang mungkin seperti itu. Jadi memuliakan istri. Kala itu selain Nabi Muhammad memuliakan, romantisnya Nabi Muhammad SAW plus karena itu harus dilakukan karena Sofiyah tidak tinggi. Oke. Sofiyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan fa haddathuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani." Dulu adalah Rasulullah, beliau i'tikaf, atau aku mendatangi beliau malam-malam, aku berbicara pada beliau, ngobrol gitu ya, seperti biasa. Kemudian aku berdiri untuk pulang,
dan Nabi Muhammad mengantarkanku pulang. Untuk bahasa sekarang mungkin ya mengantarkan ke parkiran ya. Mungkin istri kita datang pakai sepeda motor, istri kita datang pakai mobil, antarkan ke parkiran. Wassalam. Nabi Muhammad dulu ngantar ke rumah, rumahnya dekat karena di sekitar Masjid Nabawi. Karena kalau ngantor, totonya rumahnya di Plehari, wah jauh banget. Iya pulangnya repot ya. Tapi boleh ya mengantarkan keluarga yang datang kemudian menjenguk. 7. Perkara-perkara yang dimakruhkan atas orang yang beriktikaf. 1. Berjual beli. 2. Berbicara yang mendatangkan dosa, apalagi ghibah. 3. Diam dan tidak berbicara sama sekali jika ia meyakininya sebagai ibadah. Diam aja gitu, mojok gitu ya. Iya, dari duha diam aja di pojokan gitu. Sampai zuhur. Begitu ditegur gitu ya, bro. Wah, kerasukan. Iya, kenapa kerasukan itu harus macan ya? Iya, bingung juga kita. Kadang-kadang acara-acara TV itu mesti kayak gitu kan. Kalau udah kerasukan, kerasukannya macan. Kenapa nggak kodok? Iya. Kenapa nggak kodok sekali-kali gitu? Siapa kamu? Kan seru juga ya. Harus macan semuanya, bingung juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. 8. Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Ini penting ya, ini penting. Jangan sampai ini terjadi ketika kita i'tikaf karena dengannya i'tikaf kita batal. 1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan sekalipun, hanya sesekali. Nggak perlu sebenarnya. Keluar dari masjid, mana? Ke Alfamart. Ngapain? Beli snack aja. Nggak perlu. Ada makanan tadi, Pak. Ada makanan tadi subuh, nanti disiapkan ketika berbuka. Terkadang kok di Masjid Imam Syafi'i ya, dan juga mungkin berlaku di masjid yang lain. Ketika selesai tarawih, orang sebagian beribadah, ada yang istirahat. Itu ada aja tuh yang nganterin martabak, yang nganterin terang bulan, non-stop makanan. Habis Ramadan gemuk aja. Ya, jadi nggak usah, karena nggak penting-penting amat ya, kecuali darurat. Ya. Zaman sekarang darurat pun Anda bisa pakai jasa, jadi Anda tetap di masjid. Nah itu nyamannya i'tikaf zaman sekarang. Ini perlu sekali nih obat apa? Obat A. Saya harus ke mana? Ke apotek gitu ya? Enggak, bisa order. Jadi keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, batal. 2. Bersetubuh, pasti. Itu harus ditinggalkan. Karena Nabi Muhammad disebutkan sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya tidak mendatangi istrinya ketika i'tikaf. Gila dan mabuk. Ya udah, ini kalau sudah gila mabuk, boro-boro bisa bikin niat. Di tengah-tengah i'tikaf jadi orang gila, putus i'tikafnya. Atau mabuk, udahlah dia dosa. Kemudian ini adalah induknya perbuatan keji dan mungkar, batal semua i'tikafnya. Haid dan nifas bagi kaum wanita disebabkan hilangnya syarat bersuci ya. Di tengah i'tikaf tentunya haid, batal. Dan mudahan tentunya beberapa hari yang sudah dia tunaikan pastinya diganjar Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita darinya. Amin. Kemudian, 9. Waktu memasuki tempat i'tikaf dan keluar darinya. Ini sudah disebutkan tadi sebenarnya, maka ulun akan skip saja. Kalau kita i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka subuh tanggal 21 Ramadan sudah di masjid. Dan keluar, ya begitu kemudian sudah ditentukan besok Idul Fitri, kita keluar. Itu poin 9. Poin ke-10 ini adalah catatan. Disebutkan di sini bagi yang membatalkan i'tikaf sunnah yang tengah dilakukannya hendaknya menggantinya pada hari yang lain. Berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang mengganti i'tikaf bulan Ramadan di bulan Syawal. Yang tadi Nabi Muhammad i'tikaf di bulan Syawal itu ganti dari Ramadan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah yang telah lalu juga. Sementara bagi yang membatalkan nazar i'tikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya. Karena dia nazar. Dia telah mewajibkan diri sesuatu yang tadinya tidak wajib, maka harus dia bayar segera. 2.
Kaum wanita boleh beriktikaf di dalam masjid jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya. Karena bisa jadi misalnya suaminya ini nggak bisa iktikaf karena mungkin kerja di luar kota dan suaminya mengizinkan, silahkan, maka dia iktikaf di masjid atas izin suami. Dan perempuan boleh iktikaf di masjid. Dan untuk DKM masjid, maka pembagian laki perempuannya, warawiri masuk laki perempuannya harus dipisah betul-betul hingga tidak bertemu laki-laki dan perempuan di masa iktikaf sebisa mungkin ya. Jangan kemudian pintu masuknya satu, nggak ada shutter, nggak ada hijab, wah nggak bisa kayak gitu. Harus jelas pemisahannya. Dan di Masjid Nabawi itu kita dapatkan luar biasa. Bisa kita nggak ketemu itu, ya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ia beriktikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh Imam An-Nawawi. Iya, karena nggak ada izin, pulang aja bu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan iktikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita yang kita sebutkan tadi. Hanya saja iktikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid. Laki-laki kan nggak ada haid. Dan mereka boleh melanjutkan kembali jika sudah suci. Jadi begitu masuk tanggal 1, tanggal 2 haid. Totonya tapi dia perempuan yang haidnya mungkin cuma pendek. Ada perempuan haidnya cuma 3-4 hari. Yang standar kan 6-7 hari. Dia 3 hari bersih. Lanjut. Kembali dia untuk iktikaf. Dan hendaknya kaum wanita menirai tempat iktikafnya dengan kemah dan memiliki tempat yang tidak dipakai untuk salat bagi kaum laki-laki. Makanya kita sebutkan tadi juga kala itu masing-masing bangun kemah kan, istri Nabi Muhammad. Tapi karena sesuatu dan lain hal, Nabi Muhammad malah memerintahkan mereka udah pulang karena adanya fitnah mungkin. Wallahu a'lam bishawab. 3. Ini penting, ini berkaitan dengan salat. Barang siapa bernazar beriktikaf di Masjidil Haram Makkah, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain karena nazar. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikannya di Masjid Nabawi atau boleh di Masjidil Haram yang levelnya lebih tinggi. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjidil Aqsa, Palestina, ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid. Masjidil Aqsa itu sendiri, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Makkah. Sementara bagi yang bernazar beriktikaf di selain 3 masjid tersebut dan tidak menentukan masjid tertentu, ia boleh menunaikan di masjid mana saja. Pokoknya kalau tahun ini saya mendapatkan A, B, C, dan D, saya akan iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Dia nggak sebutkan masjidnya, maka boleh dimanapun kemudian dia ingin iktikaf. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah. Dan juga semua masjid sama saja keutamaannya kecuali 3 masjid yang disebutkan di atas. Itu spesifik berbeda. Anda bahkan harus safar melakukannya. Nazar Anda di salah satunya, Anda harus tunaikan di sana. Berat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Wahai saudaraku, segeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, kerabat dekat, saudara-saudara dan teman-temanmu serta di tengah masyarakatmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala bagimu dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Amin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan olehnya dari Kathir bin Abdullah dari kakeknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Harith, ketahuilah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus ku ketahui? Rasulullah bersabda, ini memang bentuk pembelajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu supaya kemudian ada respon, kemudian Nabi Muhammad terangkan. Rasulullah bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mithla man amila biha ghaira ayyankusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Hidupkan. Kalau sudah mulai redup, hidupkan lagi.
untuk kemudian etikaf. Tapi kita ada etikaf nggak? Nggak ada ya. Ya tahun ini karena alasan tertentu, lebih tepatnya pandemik, di Masjid Imam Syafi'i kayaknya tidak ada etikaf. Taraweh pun tidak ada kultum seperti biasa. Karena perkumpulan kita sudah cukup lama itu. Dari Isya, tarawih itu sudah cukup lama kita berkumpul. Tarawih selesai pulang. Kajian ya di subuh saja, itu pun cuman kultum ya. Ya kondisi berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Di sisi lain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari sunnah etikaf ini adalah pembinaan jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan khususnya para dai, karena tergembleng seorang untuk beribadah intens di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Satu saya tambahkan poin ke-7, 8, 9, 10 insyaallah besok sebagai penutup. Di antara amal yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah umroh di bulan Ramadan. Memiliki keutamaan luar biasa. Walaupun tentunya untuk di zaman kita sekarang atau di saat ini belum bisa ya, belum bisa. Karena kalau kita perhatikan di TV Saudi juga ya orang-orang sana saja seperti yang di sekitar Saudi Arabia saja yang kemudian diperbolehkan. Repot. Enggak apa-apa. Semoga ini segera berakhir dan kemudian kembali seperti sedia kala yang biasa menjalankan tiap tahun, kembali Allah mudahkan tiap tahun di bulan Ramadan, kembali Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Pada sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya adalah pahala umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji. Besar maksudnya. Karena itu ibadah berat. Ibadah fisik yang berat haji itu. Makanya Allah sebutkan juga kemarin, orang yang umrohnya itu tiap tahun hanya di bulan Ramadan, itu bukan sok-sokan gaya-gayaan, enggak. Karena memang kenapa ada anggapan gaya-gayaan? Karena mahal. Umroh di Ramadan itu mahal. 10 hari pertama, 10 hari di tengah, apalagi yang akhir, wow paling mahal. Tapi tetap penuh. Ada Pit, di Mekah itu Pit, saya dapat cerita dari teman yang punya travel, Ustaz Fauzan. Satu malam kamarnya itu, yang di tower itu Pit, di salah satu hotelnya. Karena di tower itu kalau nggak salah ada 5 hotel. Tower yang tinggi itu ada 5 hotel. Ada Pullman, ada macam-macam. Di salah satunya itu ada satu kamar. Satu malamnya itu 100. Nginep 100 juta Pit. Tidur doang ya Allah. Padahal sejadah digulung juga tidur kita. Ngorok lagi. Ganggu orang kanan kiri. Sejadah digulung doang tuh. Gimana kalau kemudian bantal yang empuk. Wah satu masjid ribut. Ulun katakan, masa iya? Iya. Dan penuh, katanya. Dan penuh. Ramadan itu. Satu malam bisa 100 jutanya. Dan penuh. Ada orang? Ada. Dan orang Indonesia katanya. Waduh, sugi-sugi buat kita nih. Ya dia mampu ya. Kita nggak usah bicarakan ya. Wallahualam bishawab. Lanjut. Kemudian dalam riwayat yang lain, hajjatan ma'i, sama seperti menunaikan haji bersama aku. Luar biasa. Haji di bulan Ramadan. Tetapi sekarang lagi susah. Insya Allah di tahun mendatang sudah mendapatkan, kemudian amin ya. Mudah-mudahan COVID ini selesai. Wahai saudaraku, berbahagialah anda memperoleh pahala seperti menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Ya dong, sangat utama. Sangat utama. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah batal puasa seseorang jika keluar dari gusi gigi atau saat berkumur-kumur ketika berwudu terus jadi berdarah? Saya harap Ustaz mau menjawab pertanyaan ini, jazakumullah khair. Tidak batal. Tidak batal. Jadi misalnya Anda sikat gigi kemudian berdarah,
ketika sikat gigi nggak berdarah pas kumur-kumur berdarah, maka tidak membatalkan puasa. Kan Anda muntahkan. Dan itu sesuatu yang tidak disengaja. Sama seperti keluar dari kita atau kita terluka gitu ya. Kan memang gini ya, kaedahnya itu yang membatalkan puasa bukan cuma yang masuk, tapi juga yang keluar. Itu kayak bahasan umumnya gitu. Maka pada pembahasan darah, apakah kemudian keluarnya darah itu membatalkan puasa? Lalu ada bahasan bekam kan, ada bahasan bekam. Tentunya di zaman itu kata Nabi Muhammad, aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam itu puasanya batal karena praktek zaman dulu. Bekam itu alat isapnya itu dari tanduk yang sudah dibikin sedemikian rupa dan dihisap. Bukan seperti di zaman sekarang, aman. Kenapa sampai bisa membatalkan? Kenapa? Praktek si pembekam, kalau yang dibekam habis dibekam seger dong. Ya. Karena praktek menghisapnya itu kan praktek yang sengaja, nggak mungkin keisap, kan nggak ada, sengaja ngisapnya dan terminum. Wallah alam bisa. Tapi di zaman sekarang tentunya dengan alat yang lebih aman, maka yang membekam tentunya aman dong. Boro-boro dia ngisap pakai alat doang kok. Tapi para ulama memberikan zaman sekarang gitu ya, memberikan solusi. Kalau ingin berbekam pun biar keluar dari permasalahan batal atau tidak berbekam, karena bekam itu menyegarkan. Batal atau tidak maka berbekamlah di malam hari. Nah, jalan keluarnya aja daripada kemudian masuk pada perdebatan. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang keluar darahnya cukup banyak, yang levelnya kemudian sama seperti bekam, seperti orang yang donor. Para ulama membatalkan orang yang donor. Tapi kalau keluarnya sedikit, nggak sengaja tergores, nggak sengaja keinjek beling keluar darah, nggak sengaja keluar darah di gusi, maka tidak membatalkan puasa. Apalagi kemudian tentunya ketika dia keluar Anda muntahkan. Kalau Anda telan ya batal dong. Wah, darah nih, Anda telan, batal. Jangan. Keluar, muntahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan darah yang keluar dari gusi atau gigi ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Salah dan khilaful, mohon maaf. Poin 8, 9, 10 insyaallah kita akan sebutkan besok hari terakhir, dan sepertinya memang kita hanya bahas risalah yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara kita menghidupkan Ramadan atau panduan praktis Ramadan atau amal-amal yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.